salah satunya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat serta pengikut beliau. Baik, kembali kita bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah puasa. Mungkin ada dua yang bisa ulun bacakan. Pertama, berkaitan dengan ketemu istri sedang puasa setelah lama berpisah. Terus yang kedua, puasa untuk orang yang telah meninggal. Yang pertama, ada pertanyaan sebagai berikut. Dalam suatu peristiwa, seorang laki-laki berlayar meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Setelah kembali, istri dalam keadaan puasa, bagaimana sekiranya suami akan segera kembali berlayar pada siang hari itu juga? Apakah boleh melakukan hubungan suami istri mengingat suami telah meninggalkan istri? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Saudara Pohan Azhar, Cililitan Besar, Karangjati, Jakarta Timur. Jawabannya sebagai berikut. Perlu dirincikan dulu apakah puasa istrinya itu di bulan puasa atau puasa sunat di luar bulan puasa. Kalau istri puasa sunat seperti hari Senin dan Kamis, maka istri dapat membatalkan puasanya dan berhubungan intim dengan suami yang segera akan pergi lagi. Alasannya ialah bahwa seorang istri yang melakukan puasa sunat dikala suami berada di rumah harus ada izin suami. Sedang kebolehan membatalkan puasa sunat berdasarkan perbuatan Nabi yang pernah pula memutuskan puasa sunatnya. Hal demikian tidak bertentangan dengan ayat 33 surah Muhammad. Adapun hadis yang melarang seorang wanita puasa tanpa izin suami diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa sedang suaminya berada di rumah, tidak dalam keadaan musafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis larangan istri melakukan puasa sunat mengingat riwayat Abu Daud yang menambahkan selain puasa Ramadan, adapun membatalkan puasa sunat dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, antara lain riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Ummi Hani, yang artinya dari Ummi Hani radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pada hari pembukaan Makkah masuk ke rumah saya. Ketika disuguhkan minuman, beliau pun meminum dan menawarkan padaku minuman. Maka aku jawab bahwa saya sedang puasa. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang melakukan puasa sunat sebagai tuan dirinya. Kalau engkau menghendaki puasa, puasalah terus, dan apabila menghendaki berbuka, berbukalah. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni dan Baihaqi. Hadis di atas menunjukkan kebolehan untuk memutuskan puasa sunat, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi, wala tubtilu amalakum, tersebut dalam surah Muhammad ayat 33, yang artinya
janganlah kamu membatalkan perbuatanmu. Maksudnya ialah janganlah kamu merusak pahala amalmu. Dalam tafsir disebutkan maksudnya ialah janganlah kamu merusak amal kebajikanmu dengan melakukan perbuatan maksiat yang oleh Al-Hasan dan Al-Juhri ditegaskan dengan melakukan dosa besar. Itulah karenanya dalam hal istri melakukan puasa, dalam hal istri melakukan puasa wajib, yakni puasa dalam bulan Ramadan, tidak boleh membatalkan puasanya dan melakukan hubungan intim dengan suaminya yang baru saja datang dari bepergian dan segera akan pergi, karena hal demikian termasuk dilarang. Bahkan ada saksinya, ialah memerdekakan budak dan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Lalu lanjutkan sedikit puasa orang yang telah meninggal. Dalam HPT disebutkan kebolehan puasa bagi ayah atau ibu yang telah meninggal dunia. Apakah tidak bertentangan dengan ayat 38 dan 39 An-Najm? Dan apakah itu didasarkan nasikh dan mansukh? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Fuad Absyar, Binjai, Sumatera Utara. Dalam cara memahami, kita tidak mempertentangkan ayat dengan hadis sahih, karena kedudukan hadis antara lain menjelaskan keumuman Al-Quran. Keumuman Al-Quran bahwa manusia hanya akan mendapat hasil usahanya seperti tersebut pada ayat 39 dan 38 dan 39 An-Najm. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan penjelasan dapat berubah tahsis atau istisna, seperti ayat tersebut dapat ditahsis antara lain dengan hadis yang membolehkan anak melunasi puasa ayah dan ibu yang berhutang, seperti hadis riwayat golongan ahli hadis, anak dapat mengerjakan haji orang tuanya yang karena sesuatu sebab tidak dapat menunaikan, padahal orang tuanya telah bernazar. Dalam hal ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, demikian pula diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas, orang yang berhutang tetapi belum dapat melunasi, Allah akan menyaurnya, tetapi kalau memang ia tidak mempunyai niat menyaur atau melunasi, sebab tetap ia diminta pertanggungjawaban tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Banyak hadis yang demikian. Dalam hal ini ada hadis sahih ahad yang memberi penjelasan tentang pelaksanaan hukum yang bersifat umum, sebagaimana dalam sholat makmum yang mendengarkan bacaan imam dalam sholat jahar harus membaca Fatihah pula. Membaca Fatihah sendiri dalam sholat berdasarkan hadis yang menurut ketentuan Al-Quran diperintahkan hanya membaca yang saja dari ayat Al-Quran. Ringkasnya, tahsin atau istisna dari hadis terhadap Al-Quran yang bersifat umum tidak dipandang ta'aruf dan tetap perlu ditarjih, tetapi diamalkan seperti yang disebutkan dalam nas. Hadis tersebut tidak dapat dikias. Misalnya, kalau hutang puasa orang tua dapat disaur oleh anaknya, maka hutang sholat juga dapat disaur. Tidaklah demikian, karena memang tidak ada keterangan dalam hadis yang sahih.
Nah, sampai di situ penjelasan dari buku ini yang berkaitan dengan puasa. Istri berpuasa di saat suaminya mau berlayar, dan puasa orang tua yang telah meninggal. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menambah hasanah agama, keilmuan agama kita. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.